Beginilah suasana yang terekam kamera redaksi Humas Kabupaten Kupang. Gerakan tanam paksa tanam pemerintah Kabupaten Kupang terbukti mampu menggalang partisipasi masyarakat. Kali ini dukungan menanam datang dari Korps Menwa Mahadana NTT yang dipimpin langsung Dewan Penasehatnya Eston Funai. Bekas orang nomor 2 di NTT ini ikut menanam ribuan anakan kelapa dan pinang di Desa Tua Panaf, Kecamatan Takare, Kabupaten Kupang, 17 Februari 2015. Terpantau di lokasi Desa Tua Panaf, Kecamatan Takare, Kabupaten Kupang, puluhan anggota Korps Menwa Mahadana yang dipimpin Ketua Dewan Penasehatnya Eston Funai mendatangi lokasi tanam di Desa Tua Panaf, Kabupaten Kupang sekitar jam 9 pagi. Rombongan tanam Korps Menwa Mahadana NTT ini didampingi langsung Bupati Kupang Ayub Tito Eki dan masyarakat setempat. Usai menanam ribuan anakan kelapa dan pinang, Eston Funai kepada redaksi Humas Kabupaten Kupang mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan menanam pemerintah Kabupaten Kupang dalam gerakan tanam paksa tanam ini. Menurut Eston Funai, Korps Menwa Mahadana NTT telah menyiapkan 1 juta anakan kelapa dan pinang untuk ditanam di Kabupaten Kupang. Kegiatan tanam, tidak saja tanam, tapi tanam, pelihara, jaga sampai ada hasil. Pinang di NTT sekarang, pinang khusus di Kabupaten Kupang banyak didatangkan dari luar. Baik dari Flores, baik dari Alor, baik dari Jawa, dari Medan masuk ke sini. Padahal bukan saja pemakan sirih pinang. Pinang dan sirih merupakan budaya. Bukan. Nah, ini yang secara pemikiran secara intelektual supaya membuka wawasan kita secara bersama. Selanjutnya ada begitu banyak tanah kosong. Tadi Pak Bupati sudah singgung. Tanah-tanah yang kosong ditanam dengan tanaman produktif apa saja. Nah, kalau asam ini ditanam, dia punya produksi sampai berapa tahun? Sampai 50 tahun di sini. Dan perlu satu kesepakatan. Jangan sampai waktu tanam orang lain yang kerja, tapi waktu ada hasil orang lain yang menikmati. Ini yang perlu ada komitmen. Paling tidak kegiatan menanam ribuan anakan kelapa dan pinang ini bisa menumbuhkan semangat dan menggalang partisipasi masyarakat untuk gemar menanam bagi pemenuhan ekonomi keluarga mereka, ungkap Eston. Menurut Eston, komoditi pinang sangat menjanjikan karena 60% masyarakat NTT makan sirih. Dengan demikian, nilai jual buah pinang cukup tinggi. Pasalnya secara budaya sirih pinang tidak bisa terlepaskan dari orang NTT. Sementara itu, Bupati Kupang Ayub Tito Eki dalam kesempatan tersebut menyambut baik dukungan Korps Menwa Mahadana NTT terhadap gerakan tanam paksa tanam pemerintah Kabupaten Kupang. Menurut Bupati Ayub, menanam menjadi strategi pilihan pemerintah Kabupaten Kupang untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Menanam dalam rangka gerakan tanam paksa tanam adalah menanam tanaman berumur panjang dan menghasilkan buah, atau menanam tanaman berumur pendek bagi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan sistem tumpang sari seperti keladi, kunyit, lengkuas, jahe, dan lain-lain. Tanam alia, tanam lengkuas, tanam apa saja yang bisa tanam di situ. Nah, kalau misalnya kunyit menghasilkan katakanlah 5 juta karena tanam banyak, alia tanam banyak, apa-apa tanam banyak, tidak susah. Kalau pekarangan misalnya 50 kali 40 saja, orang bisa dapat sampai 35 juta. Bisa. Ada orang, mohon maaf, di Kupang Barat ada orang sewa tanah itu hanya setengah hektar saja. Waktu saya turun di sana dia dapat berapa? Pick up datang ambil dan terima uang kontak 16 juta. Padahal tidak sampai 1 hektar, tapi dia bisa dapat sampai di situ. Nah, orang nanti kadang bilang, ya kau mau tanam air. Nah, kalau air tapi musim tanam ini kok rumput itu misalnya dibakar, ditopang juga tumbuh, itu berarti ada air dalam tanah. Nah, kalau begitu. Bupati Ayub menjelaskan sejumlah manfaat dari menanam, pemanfaatan lahan pekarangan hingga dampak peningkatan ekonomi bagi keluarga. Sebelumnya, Korps Menwa Mahadana NTT sudah melakukan kegiatan menanam di beberapa desa di Kabupaten Kupang.
Desa Tua Panas menjadi lokasi kelima dalam kegiatan tanam Korps Menwa Mahadana NTT. Redaksi Humas Kabupaten Kupang melaporkan.